Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur pada Tuhan jikalau kita boleh memasuki hari yang kelima di tahun 2024. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Sampai hari ini Tuhan terus memelihara hidup kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Amsal pasal yang ke-25. Demikian. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemudian raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu melihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa tujuan, tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyang. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya.
dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 25 ini memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang praktis terkait dengan menjaga relasi sesama kita atau orang-orang yang diperjumpakan kepada kita, baik mereka yang memiliki kedudukan, jabatan lebih tinggi atau sama, atau bahkan mereka yang lebih rendah, termasuk mereka yang membenci kita. Ada dua hal yang menjadi penekanan. Yang pertama, melalui perkataan. Kiranya kita bijak dalam berkata-kata dan menyampaikan setiap perkataan tepat, dan juga setiap perkataan yang kita sampaikan juga dalam pengendalian diri yang baik. Yang kedua adalah melalui sikap yang kita tunjukkan, yaitu bagaimana kita bersikap rendah hati, mau melakukan hal-hal yang baik, dan tetap juga ada dalam pengendalian diri. Dengan demikian, kita bisa menjaga relasi kita dengan sesama, bukan mereka yang menentukan, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itulah, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk melakukan firman-Nya di tengah-tengah hidup bersama dengan orang lain, di tengah keluarga, di tengah lingkungan, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan orang-orang lain. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami untuk menjaga relasi kami satu dengan yang lain melalui sikap perkataan yang kami lakukan atau kami tunjukkan, supaya sikap dan perkataan kami mampu menghadirkan, menguatkan relasi satu dengan yang lain dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.